Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witangrini Soherman, NPM 201000382 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk hukum badan usaha. Bentuk hukum badan usaha, baik yang sudah berupa badan hukum maupun belum berbentuk badan hukum atau perusahaan, menurut pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Setelah diterbitkannya peraturan menurut pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka sudah seharusnya dapat melakukan hal tersebut dengan benar. Berdasarkan badan usaha terdapat 3 macam perusahaan, yaitu perusahaan sendiri, persekutuan orang, dan persekutuan modal. Di setiap daerah terdapat banyak kegiatan usaha seperti warung, restoran, pedagang kaki lima, toko seperti toko buah-buahan dan lain-lain, minimarket, mal, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Karena terdapat macam bentuk dan badan usaha, sehingga pembangunan ekonomi diatur oleh KUH Perdata, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya, agar bentuk hukum bisa terwujud, pertumbuhan ekonominya sesuai yang diharapkan. Badan usaha bukan badan hukum merupakan perusahaan swasta yang dimiliki oleh beberapa orang. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi. Dapat mempunyai bentuk hukum firma dan persekutuan komanditer. Sedangkan badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang secara kerjasama. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta. Sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang dimiliki oleh negara. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk mendirikan badan usaha adalah modal yang harus disetor, pemimpin hanya dipegang oleh seorang atau beberapa orang, risikonya ditanggung sendiri atau bersama, hak dan kewajiban yang diinginkan pemilik, dan apakah di dalam memilih bentuk hukum itu perlu atau harus diperhatikan keinginan publiknya. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata, firma yang didirikan seorang dengan ikatan perjanjian yang dilakukan di depan notaris dengan akta notaris dalam pasal 16-35 KUHD. Firma merupakan persekutuan perdata khusus. Persekutuan komanditer merupakan campuran antara persekutuan orang dan persekutuan modal. Perseroan terbatas merupakan persekutuan uang terdiri dari 2 orang atau lebih, masing-masing mengambil suatu saham atau lebih hingga modal. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal usaha. Yayasan dimulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak mempunyai anggota. Badan usaha yang memiliki perjanjian antara 2 orang atau lebih, artinya persekutuan perdata didasari oleh perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian.
Pembagian keuntungan artinya setiap sekutu yang telah berkontribusi berhak mendapatkan keuntungan dari persekutuan perdata. Jika Anda dan rekan bisnis Anda menyepakati bahwa nilai kontribusi yang rekan bisnis Anda berikan sama dengan jumlah uang yang Anda berikan, maka pembagian keuntungannya dapat dibagi secara rata kepada Anda dan rekan bisnis Anda, atau mungkin 60/40, tergantung kesepakatan para pihak. Bentuk usaha ini membutuhkan perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam pendirian bisnis tersebut. Namun, firma juga diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menurut pasal 16 KUHD, firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan kegiatan usaha di bawah nama bersama. Adapun nama bersama yang dimaksud bisa berupa nama salah satu pihak dengan tambahan misalnya kumpulan nama dari seluruh pihak atau nama lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha firma. Adanya akte autentik yang perlu dibuat untuk mendirikan firma. Akta pendirian tersebut antara lain mengatur tentang nama firma, kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan bidang usaha yang dijalankan firma, siapa pihak yang ditunjuk sebagai pengurus, dan masalah pembubaran firma. Selain itu, pertanggungjawaban seluruh sekutu dalam firma bersifat tanggung rentang sehingga jika firma memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga, maka seluruh sekutu wajib memenuhi kewajiban tersebut secara bersama-sama. Badan usaha mempunyai fungsi antara lain fungsi komersial, fungsi sosial, fungsi pembangunan ekonomi. Dalam pembentukan badan usaha, kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek seperti modal yang diperlukan badan usaha atau kegiatannya, tingkat resiko yang dihadapi, undang-undang dan peraturan pemerintah, dan yang terakhir cara pembagian keuntungan. Badan usaha terdiri dari beberapa jenis, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui teori-teori tentang badan usaha, baik itu mengenai kekurangan ataupun kelebihan. Dan mendirikan badan usaha harus sesuai dengan prosedur agar nantinya tidak mengalami kerugian. Dan usaha harus sesuai dengan prosedur agar nantinya tidak mengalami kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.